Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Ketemu lagi di MJK TV bersama Mbah Beng lagi. Kali ini kita ada acara spesial. Acara Dewan Indonesia. Nah, beliau bintang tamu ketua acaranya. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Nah, beliau adalah ketua panitia Om. Ketua Panitia Musyawarah Ranting Dewan Masjid Indonesia Kelurahan Malakajaya. Gak asing buat jamaah Masjid Jami Harwana, gak asing. Kita langsung tanya-tanya aja. Kesan-kesannya jadi ketua DMI selama ini Bu. Kesan-kesannya. Menurut saya sih enak-enak aja sih. Enak-enak aja. Tapi masalah kalau bisa bikin kegiatan, nah DKM nggak hadir itu yang paling kesel tuh. Wah, nah, buat para ketua DKM curhat dikit katanya Pak Haji Bambang curhat. Katanya kalau ada acara ya pada datang ya Pak ya. Si Pak Gemoy. Pak Gemoy. Satu kata tentang DMI Pak Gemoy. Aman. Saran Pak. Aman. Berkendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam silaturahmi cuy. Bang rapi banget bang. Lu mau kemana bang? Udah pakai blazer ya kan. Kita insya Allah hari ini mau ngeliput kegiatan DMI Dewan Masjid Indonesia. Lagi ada acara Dewan Masjid Indonesia. Terus MJK TV diminta ngeliput. Gimana keseruannya, acara apaan bang? Kebetulan ketua Masjid Jami Harwanam DKM, ketua DKM Masjid Jami Harwanam adalah ketua panitianya. Gimana keseruannya? Cekedot aja ya. Nyamper Bang Daniel dulu nih. Nah, deh nyamper Bang Daniel. Tahu acara DMI Dewan Masjid Indonesia. Alhamdulillah lah. MJK TV. Oh, ada. Baik. Om siapa? Om Tobat. Ada nanti jam 7 kali acaranya. Ketua Masjid Khairul Anam jadi ketua panitia ini. Bang Daniel lagi mamam. Ini tadinya ada ikan penuh dikuras buat makan. Buat makan abadi ya ikannya ya. Jadi gimana keseruannya? Cekidot aja bentar lah. Bentar. Masuk ke sini. Serta. Soalnya undangannya siswa Mas. Masuk ke peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Ketemu lagi di MJK TV bersama Mbah Beng lagi. Kali ini kita ada acara spesial. Acara Dewan Indonesia. Nah, sebelah nggak asing nih. Siapa sebelah? Cekidot aja. Siapa sebelah? 3, 2, 1, go. Nah, beliau bintang tamu ketua acaranya. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Nah, beliau adalah ketua panitia Om. Ketua Panitia Musyawarah Ranting Dewan Masjid Indonesia Kelurahan Malakajaya. Gak asing buat jamaah Masjid Jami Harwana, gak asing. Kita langsung tanya-tanya aja. Langsung Om ya. Ini Om, ini acara apa sih Om? Jadi bertepatan dengan 5 tahun kepengurusan Dewan Masjid Indonesia Kelurahan Malakajaya yang sudah berakhir pada bulan ini tahun 2023, yang mana ketua sebelumnya periodenya adalah 2018 sampai 2023, di mana ketua sebelumnya adalah Bapak Ustadz Haji Tabri Hasan. Karena beliau diminta untuk menjadi ketua cabang DMI Durensawit,
Maka untuk pengganti beliau adalah Bapak Haji Bambang Sukana dari Masjid Al-Islah. Nah, sekarang kebetulan sudah habis periodenya dan akan dilaksanakan musyawarah ranting untuk laporan pertanggungjawaban dan pemilihan ketua ranting. Nah, jadi intinya acara ini adalah pemilihan ketua DMI Kelurahan Makajaya, Om ya? Betul. Betul. Nah, ada berapa calonnya nanti kita lihat aja. Berarti ini pembacaan LPJ, Om ya? Ya, Om kok tegang sih, Om? ya. Tegang ya, Om? Kenapa tegang, Om? Diwawancara sama Kok tegang? YouTuber kondang di Kok? MJK emang tegang. Nah, nanti mulai jam berapa, Om? Di undangan kita jam 8 sampai jam 11. Mudah-mudahan jam 9 on time kita bisa mulai. Siap. Jadi gimana acara selanjutnya? Cekidot aja. Ntar kita lanjut. Thank you. Nah, yang ini juga nggak asing lagi kalau tadi Ketua DKM Masjid Jami Harwanam. Nah, tetanggaan nih RW 13. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji, tadi kan sekilas Pak Haji Rasul udah jelasin nih bahwa ini adalah pembacaan LPJ dari Ketua DMI sebelumnya. Masuk periode akhir ya. Nah, kebetulan Pak Haji nih kalau nggak salah denger nih ketuanya. Iya betul. Benar? Betul. Nah, gini Pak Haji. Pertama tolong jelasin dulu dong DMI itu apa deh? Mungkin Pak yang belum tahu DMI itu apa. DMI adalah Dewan Masjid Indonesia. Ya, jadi merupakan kumpulan. Jadi beberapa masjid yang dihimpun jadi satu. Itu ada levelnya tuh. Provinsi, kabupaten, kecamatan dan kelurahan. Oh, berarti DMI itu adalah perkumpulan masjid-masjid dan itu ada tingkatannya, baik dari kelurahan, kecamatan, dan ke atas. Nah, gini Pak Haji. Pak Haji kan ketua ya, sampai saat masih ketua dong, kan belum LPJ. Kesan-kesannya jadi ketua DMI selama ini tuh kesan-kesannya. Menurut saya sih enak aja sih. Enak-enak aja. Jadi masalah kalau bisa bikin kegiatan, nah DKM nggak hadir itu yang paling kesel tuh. Wah, nah, buat para ketua DKM curhat dikit katanya Pak Haji Bambang curhat. Katanya kalau ada acara ya pada datang ya Pak. Emang selama ini ketua DKM pada jarang yang datang. Kadang paling nggak sampai 100%. Oh, curhat sampai 80%. Dan baru mantep. wah, ini baru pertama kali ketua DMI kelurahan curhat. Buat para ketua DKM tolong diperhatikan nantinya ya. Siapapun ketua yang terpilih, tolong misalkan ada kegiatan DMI hadir lah ya. Terutama lembaga-lembaga yang ada di kelurahan. Oh, siap. Itu yang hadir hanya beberapa aja orang. Ada ini ketua Curhat lagi. ketua lembaga yang di luar kan banyak ada berapa? Padahal sebenarnya Yang hadir cuma 2 paling. FKUP, paling FKRW, yang lain. jadi tolonglah Itu semua. Tolonglah hadir acara DMI karena DMI ini sebenarnya membahas permasalahan-permasalahan ataupun hal apapun yang bersangkut paut dengan masjid Pak ya. Iya, di Malakajaya. Thank you Pak. Maaf mengganggu. Mukanya tegang banget. Mukanya tegang lagi ke Haji Ahmas. Diterima udah LPJ-nya diterima. Jadi buat ketua DKM ingat ketua DKM tolong hadir kalau acara DMI. Jangan cuman absen. Tuh, ya Pak Haji ya. Oke. Terima kasih. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi itu tingkat kelurahan tuh Pak Haji Bambang. Nah ini kayaknya tadi saya dicolek-colek. Nono ada yang tingkat kecamatan. Siapa beliau? Nah beliau orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cium tangan dulu nyari berkah Kiai. Ya. Nah bisa memperkenalkan diri Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada pemirsa yang mungkin nanti melihat wawancara ini. Saya terpaksa pakai masker dalam rangka prokes. Jadi kita walaupun corona udah lewat paling jauh, tetap prokes harus dijaga. Karena kita ini sudah manula. Manula itu rentan dengan komorbid ya. Ya itulah. Ah ya, jadi demi menjaga kita, mohon maaf terpaksa saya harus pakai masker. Siap. Saya diamanati DMI ranting dulu tahun 2008. 2008. Ranting Malakajaya.
Saya bilang diamanati karena nggak dipilih. Diundang oleh lurah Malakajaya, itu namanya Sego Hayat. Di kantor kelurahan itu sudah ada 4 orang. Salah satunya beliau. Oh iya. Waktu itu jabatannya ketua LMK. Tapi kalau di dekel gitu, dulu istilahnya dekel. Bukan belum LMK itu. Ada lagi ketua SJ 07. Wah, bukan. Orang yang debru itu. Nah, itu RW sesepuh lah katakan. Yang ketiga Bapak Haji Jambi, tokoh masyarakat Malakajaya. Dia dulu anggota DPRD DKI Jakarta dan Golkar. Pak Lurahnya sendiri ditambah lagi ada ketua masjid At-Taqwa RW 8. Nah, mereka berlima ini tahu setelah saya kurang beberapa jam ngobrol baru datang dan Pak Lurah ini Pak Haji, ini ada surat dari kecamatan. Oh, dari kecamatan. Kecamatan Bersawit. Isinya di Malakajaya harus ada ketua ranting BMI. Haji belum tahu tuh ya DMI itu apa, belum tahu ya? Tahu. Sudah tahu. Cuman tugas-tugas apanya belum tahu. Ya, siap. Secara garis besar tahu BMI itu organisasi masyarakat, organisasi massa gitu kan. Dan kata Pak Lurah, bapak-bapak ini merekomendasikan kepada saya Bapak katanya. Oh, langsung ditodong Pak ya? Saya ngomong begini Pak Lurah, kalau saya tahu halnya seperti ini udah nggak bakal datang saya. Korban cuy, korban pemilihan sepihak ya. Sebab saya nggak punya kapasitas, saya nggak punya pengalaman organisasi. Memang saya, pokoknya negeri itu kan Golkar gitu kan. Oh, ya. Tapi itu hanya formalitas, asal ada kartu doang gitu kan. Apa kita bergelut di situ? Karena pegawai negeri itu ya. Iya, saya bilang waduh, Pak. Bukan orang ngomong begitu, jangan ditolak. Nah, saya ingat ayat. Atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Artinya Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan orang yang memerintah kamu. Nah, orang memerintah kita. Selama dia positif kan? betul. Jadi mau nggak mau tuh Pak Haji. Saya mau tidak mau. Maka saya bilang saya terpaksa. Kalau pepatah lamanya langit telah menimpa kepala. Nggak bisa ngelak lagi. Bahasanya dalam. Nah, jadi berapa berapa tahun tuh Pak Haji? Nah, dari 2008 sampai 2013 5 tahun. 5. Periodenya 5 tahun. Dipilih lagi. Bapak Sina hadir 2013 sampai 2018. Dua periode betul ya. Periode. Nah, dari 2018 sampai 2021 kebetulan di kecamatan itu kuliah kurus. DMI juga ya. Nah, saya ditunjuk sebagai ketua panitia penyelenggara. Ada kapur, baik dari pengurus lama maupun dari ketua ranting, yang lain-lain yang mau ada hak pilih dan dipilih silakan untuk Kecamatan ya. mengajukan. Hanya dari ranting ada berapa yang mengajukan itu pun dari bendahara ranting yang diajukan itu ketua ranting. Gimana nih? Kata ketua ranting saya nggak terima, bukan mau saya itu. Sekarang persoalannya walaupun itu nggak mengusulkan dirinya sendiri, mau nggak? Dia nggak mau katanya. Karena dia nggak mau, kita tanya lagi yang lain. Nggak ada yang mau, tapi adanya letuk Pak Tobri katanya. Perhatian kepada peserta lagi. Singkat Kita cerita, sudah menyepakati aklamasi. dari semalam bahwa kita akan Jadi mulai ketua cabang pada Duren Sawit. pukul 8.30. Jadi guys, beliau ini selalu jadi tumbal ketika jadi ketua ya. Nah, Kami coba Bapak harapkan lihat Bapak sebelah bisa sini. menikmati yang Beliau telah salah satu diberikan. anggota nilai Silakan lewat kopi intelektual Bapak, ya Pak. kopi teh, sama Oke, terima kasih sekali Bapak atas Terima kasih. informasinya. Harapannya buat ketua baru. Supaya dapat meneruskan pekerjaan kita dulu Siap. 2,5 periode, kemudian
melanjutkan yang setengah periode yang oleh Pak Haji Bambang. Berarti intinya Bisa bekerja sama, bisa meneruskan apa visi misi dari DMI, baik itu DMI pusat maupun dari provinsi. berarti ketua yang baru diharapkan menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya, walaupun ketua sebelumnya bukan berarti jelek. Betul. Jadi gitu. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Maaf kalau kita bawa ini. Namanya belum tahu saya. Nama saya Febri. Febri berarti lain. Maret Bang. Maret. Jadi gitu aja guys. Kita tanya-tanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekarang LMK ya. Sekarang ya. Pagi-pagi betul. Jam 7 waktu datang ke rumah. Pak, saya dapat tugas ini supaya menunjuk ketua DMI Ranting Malakajaya, dikasih tempo hanya 2 hari aja supaya tolong Pak, siapa yang layak jadi ketua DMI Ranting Malakajaya. Masa gampang, masa saya istilahnya mau tahu satu-satu. Iya. Saya hubungi beliau, Pak, saya nggak bilang mau jadi tunjuk, enggak. Undang biasa. Bapak bisa nggak Bapak mau ada ketemu saya? Ya itu tadi disebutkan ketemu dulu, ada saya gabung ini langsung dituliskan Pak Haji Topri Hasan SAB untuk menjadi ketua DMI Ranting Malakajaya. Jadi Pak Topri, beliau adalah orang pertama yang membuat Anda menjadi ketua. Ya, alhamdulillah sampai tidak maksa bakti. Bagi saya begini, kalau dalam soal seperti ini, kalau kita tidak mempunyai rencana, tidak mempunyai keinginan untuk itu, lalu karena langit telah menimpa kepala saya bilang lagi terpaksa harus itu udah dari Tuhan berarti. Benar. Iya, betul. Kita jalanin aja. Siap. Oke guys, kayaknya acaranya mulai daripada kita dianggap ngeganggu, ntar disiram kuah opor, ya kan? Kita udahan dulu, nanti kita ikutin acara gimana. Tetap di MJK TV. Ketua cabang DMI Desa yang saya hormati di Bambang selaku ketua ranting DMI Malakajaya. Saya juga baru tahu nih kalau Pak Haji Bambang adalah KW. Ada waktu setelah dibeli di Jakarta. Saya hormati Bapak Ketua RT 01 sampai dengan RT 13 yang mungkin nggak komplit ya. Ada Pak Jim, ada Pak Asri, ada Pak Parmo yang kebetulan baru pulang dari umroh Pak. Alhamdulillah, kasih mau Pak Eja, ada Pak Suradio SK, Pak Haji Nawawi, Bapak Ketua DKM. DKM cuma aja 4 ya Pak. Di sini yang diundang ya. Oh 24. Alhamdulillah. 24 dari 24 ya. Alhamdulillah komplit ya. Ya, alhamdulillah saya bisa menghadiri musyawarah ranting DMI Kelurahan Malakajaya putaran keempat ya Pak ya. Putaran keempat selama 5 tahun Pak Haji Bambang ini. Oh satu lagi saya lupa, Pak Haji Abbas selaku sekretaris ya, sekretaris DMI wakil ketua ya. Dan bapak-bapak semua yang sudah saya sebutkan persatu tidak terlalu saya. Alhamdulillah kita bisa kembali ini dalam rangka musyawarah ranting. Sebenarnya ini adalah pemilihan ya Pak, ada Pak Haji Bambang telah habis masa baktinya. Dan saya mau bertanya juga nih, boleh ada calonnya belum? Ya, saya tidak bilang bisik-bisik, tidak ada. Ya, oh ya Pak Haji Sakli, mohon maaf. Ya Allah, ya, sepuh kita ini dilupain. Ya tidak ada bisik-bisik udah ada. Itu kan ya tinggal terusin aja. Ya Pak Haji, ya, yang sebentar lagi kita misioner nih soal ini. Ya, ada misioner. Saya bisa menyampaikan ini semoga bisa dapat karena kegiatan sulit ini mohon maaf juga
dengan kesibukan saya, karena tempat tinggal saya juga kadang-kadang ada bisa, ada yang enggak. Cuman perwakilan saya sekarang suka datang Pak, yaitu Ustadz Fahmi. Iya, Ustadz Fahmi biasanya kalau gantian lah sama Ustadz Fahmi gitu kan. Kalau saya nggak bisa suli, kadang-kadang ya sempat saya datang. Saya pasti sama ibu, kalau berdua, nenek apa kakek jalan udah dah. Ya, udah gak ini lagi kita sih, udah tinggal berdua, kemana juga hayu aja Pak. Ya kan, pokoknya berdua aja udah, jangan ditinggalin nenek. Ya kan, nenek tinggal bener kan? Iya Pak. Nenek kan, kemana tuh ada sama aja, nenek ada sama aja tuh. Ya kan? Oh kemarin juga subuh jalan ikut. Tadi apa? Di RT 8, ikut juga ikut aja udah, jalan ikut aja udah, pokoknya dah. Gitu. Alhamdulillah. Ya mungkin saya nggak panjang lebar karena udah tadi udah dapat tausiah juga dari Pak Tomri. Ya mungkin saya coba hanya ketok palu doang nih, ya kan? Habis ketok palu udah selesai kayaknya, udah ada soal jawabannya. Ya, yang tadi Bapak, udah belum? Oh belum ya. Ya mungkin dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah ranting DMI ranting pengelolaan yang keempat dengan ini saya buka. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cuma usul saja, tanpa melihat jam, tapi susunannya saya pikir sudah kita setujui, ya. Dimulai sidang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Setuju Bapak susunannya? Tanpa melihat jam. Kalau jam kita sesuaikan dengan perkembangan. Kalau tertulis diharapkan jam 11.30 selesai, siapa tahu jam 11 sudah selesai. Kan gitu. Dengan catatan sepanjang nanti kita berdiskusi, sidang periode 1, 2, dan 3 kita santai saja. Barangkali masih belum minum, masih ibu juga menyiapkan minum, ada permen dan sebagainya. Begitu musyawarah selesai, diharapkan ada waktu, maka kita akan dihadapkan kepada dua acara, makan dan sholat. Sholat dulu apa makan dulu, lihat perkembangan. Ya. Setuju Bapak? Iya. Nah, jadi jadwal sudah sah. Sahan tata tertib sudah tertulis, sudah dibagi, sudah dibaca, dan saya pikir tidak perlu kita baca lagi. Saya sebagai pimpinan sidang hanya sekedar ingin mewanti-wanti tentang beberapa hal. Yang pertama, bahwa dalam musyawarah ini ada peserta, ada peninjau. Yang namanya peserta adalah satu, pengurus cabang. Makanya Pak Tomri sama Pak Ketaris, saya minta untuk tetap tinggal karena beliau peserta. Yang kedua, pengurus ranting itu sendiri. Ya Pak Bambang, Pak Abbas dan kawan-kawan ada 9 orang. Yang ketiga adalah ketua DKM. Ya, ketua DKM. Yang kalau tidak salah masjidnya ada 19, musholanya ada 4 apa 5, jadi total janda ada 23 atau 24, dan dalam absen nampaknya yang hadir lebih dari separuh. Oleh karena itu Pak Bambang tidak ragu-ragu karena sudah mencapai korum, berarti buka 3 kali, berarti sudah korum. Nah, yang namanya itu peserta itu tadi Pak, pengurus cabang, muslanting, dan ketua DKM. Yang lain ada peninjau. Peninjau itu siapa saja? Pak Lurah, Babin Kamtipmas, ada di luar ya. Kemudian ketua-ketua organisasi kelembagaan seperti FKDM, kemudian FKRI, kemudian KJK, LNK, banyak yang hadir, itu adalah peninjau. Timbul pertanyaan,
bedanya apa Pak? Peserta dengan peninjau. Kalau peserta punya hak suara dan punya hak bicara. Tapi kalau peninjau hanya punya hak bicara, tidak punya hak suara. Contoh, begitu nanti kita masuk acara pemilihan, yang milih siapa? Peserta. Tapi kalau ada peninjau yang bicara, boleh. Itu bedanya. Itu yang pertama, penjelasan yang perlu saya garis bawahi. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan memilih pimpinan sidang. Jadi pimpinan sidangnya bukan kan, tapi nanti dipilih oleh kita. Pimpinan sidang itu ada berapa? Ada 3. Yang ngomong begitu siapa? Tatip, ya, rakanan tatip. 3 itu siapa saja? 1 dari unsur pengurus ranting, 1 orang. Saya nanti siapa yang Pak Bambang tunjuk untuk ngurus ini. Yang kedua, salah satu ketua DKM dari 19 Suci yang menjabat sebagai ketua. Siapa nanti yang bisa maju ke depan untuk jadi pimpinan sidang. Yang ketiga, steering komite. Jadi 3 orang itulah nanti akan menggantikan kita duduk di sini, memimpin sidang pleno kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu penjelasan yang kedua. Kemudian penjelasan yang ketiga berbicara masalah pemilihan. Dipilihnya dengan cara apa? Tatip sudah menjawab. Ya. Kesimpulannya Pak, pemilihan itu hanya ada 2 cara, aklamasi atau pemungutan suara. Gitu. Aklamasi itu kayak apa? Begitu disebut sebuah nama, tiba-tiba semua setuju aklamasi. Tapi ada cara yang kedua, kita bagikan kertas, coba Bapak tulis siapa calon ketua, baru nanti kita pilih. Biasanya ini makan waktu, tapi nggak apa-apa kalau memang kita menghendaki seperti itu. Yang kita pilih hanya ketua Pak, hanya ketua yang kita pilih. Dan ketua yang kita pilih otomatis akan menjadi ketua tim formatur. Tim formatur itu nanti akan menyusun wakilnya siapa, sekretaris siapa, dan seterusnya. Dengan catatan tim formatur kita beri waktu selama 15 hari. Ini menurut rencana ya, kalau disetujui ya alhamdulillah. Jadi ketua formatur, ketua terpilih, anggotanya nanti kita pilih. Anggota formatur ada berapa orang? Ada 5 menurut tatip ya. 1 ketua terpilih sebagai ketua formatur. Kemudian 1 orang dari unsur pengurus cabang. Entah nanti Pak Topri atau Pak Boyo masuk dalam tim. Kemudian 1 orang dari unsur pengurus DKM. 1 orang dari unsur pengurus DKM Ranting Malaka Jaya periode sekarang. Ya, enggak periode yang lalu. Periode yang lalu 1 orang. 2 orang dari DKM yang hadir. Jadi ketuanya ketua terpilih, anggotanya dari cabang, 1 orang dari pengurus ranting yang ada sekarang, 2 orang dari DKM. Nah, Bapak dan Ibu, ke-5 anggota formatur itu nanti menurut rancangan tatip kita beri waktu sebanyak 15 hari untuk menyusun, sehingga hasil formatur besok akan bertemu lagi dengan kita bersamaan dengan suling bulan depan. Di mana? Di Masjid Mujahidin. Tanggal berapa? Tanggal 11. Rencana tanggal 12, tapi Mujahidin minta maju ke hari Sabtu tanggal 11. Ya? Tanggal 25. Di Mujahidin. Kalau menunjuk tanggal 11. Itu kedua Pak, nanti kita Ya, kita clearkan ya Pak. Kita clearkan, maksud saya gini Pak. Sekaligus kita suling,
Begitu selesai pelantikan. Yang melantik siapa? Yang melantik adalah cabang. Ya, pelantikan paling makan waktu 10 menit lah. Setelah dilantik, maka yang perlu kita ketahui Bapak-bapak, musran kita ini punya 3 tugas. 1, menilai pertanggungjawaban. 2, memilih ketua. 3, menyusun program. Itu tugas kita sebetulnya. Tapi kita punya rencana, program nggak perlu kita bicarakan sekarang. Program akan kita bicarakan dalam sebuah rapat tersendiri, namanya rapat kerja. Kapan itu? Suling bulan Desember. Jadi suling bulan November pelantikan. Berikutnya ada suling yang bertempat di Al-Faizin kalau tidak salah. Ya, kita ada rapat untuk menyusun program. Begitulah Bapak-bapak beberapa tambahan penjelasan. Sekarang tiba saatnya saya akan mainkan palu ini untuk menyetujui, untuk mengambil kesepakatan. Apakah rancangan tatip berikut penjelasan saya tadi sudah bisa diterima? Silakan saja. Saya mau menanyakan mengenai Pak Ketua DKM dan Musyawarah Mufakat Daerah untuk kesepakatan. Apabila diwakili, bagaimana? Ini sebaiknya kata-katanya atau diwakili dengan nambahan. Ya. Jadi bukan hanya ketua aja, tapi atau diwakili oleh ketua DKM. Yang kita maksudkan unsur DKM-nya. Syukur-syukur kalau ketuanya. Yang namanya orang berhalangan bisa aja dikirim mati aja boleh saja. Ya Pak ya. Bagaimana Bapak? Adakah ada penambahan Ya. dalam kata-kata ini atau diwakili atau gimana? Ya kita sepakati aja lah tanpa merubah redaksi. Kesepakatan kita unsur DKM-nya yang perlu. Ya. Baik, Bapak kembali saya bertanya, apakah rancangan tatip ini dengan berikut beberapa penjelasan tadi bisa diterima? Setuju? Nah, item kedua selesai. Mas Basuki, panggilannya Pak Abbas. Dari Ketua DKM, barangkali ada yang mensponsori untuk menunjuk siapa? Ya. Ada yang mengusulkan Pak Sri bukan sebagai ketua RW, ketua Masjid Al-Imam, ya, ketua DKM. Siap Pak Sri ya? Ya. Kalau begitu saya ketok palu nih. Jadi pimpinan sidang nanti 1 Pak Abbas, 2 Pak Sri Mulyono, 3 saya. Setuju? Sidang pleno pertama selesai. Ya. Kalau menutup sidang pleno, ketokannya tetap 3 kali. Jadi sidang pleno pertama kita nyatakan selesai. Baik Bapak, sidang pleno kedua kita nyatakan dibuka. Sebelum masuk ke acara sidang pleno kedua, saya perlu menyampaikan informasi bahwa baru saja kami bertiga melakukan bisik-bisik kecil untuk berembuk kita bertiga ini ketuanya siapa, wakil ketuanya siapa, sekretaris siapa. Kami bertiga sepakat untuk memberikan tugas sebagai ketua sidang dipercayakan kepada saya. Wakil ketuanya Pak Sri Mulyono, sekretarisnya adalah Pak Abbas. Setuju? Apa sih acaranya? Acaranya cuma 1. Laporan pertanggungjawaban pengurus
DMI Ranting Malakajaya periode 2018-2023. Memang tidak sepenuhnya dipimpin oleh Pak Bambang. Waktu itu ketuanya masih Pak Taufik. Di tengah perjalanan tahun 2021 atau tahun 2021, jago kita diambil orang. Dijadikan ketua di cabang, mau tidak mau ketua ranting harus diganti. Maka terpilihlah Bapak Haji Bambang Sukana. Lucunya, pada waktu kita nunjuk beliau, dia nggak ada, lagi ke Jawa. Pak Abbas dan kawan-kawan di Berembuk, di Alisla, enggak Pak Bambang aja. Nggak tahunya Pak, walaupun tidak datang, tugasnya bukan maju. Ya, acaranya lancar, orangnya simpatik, nggak pernah absen dan sebagainya. Ya alhamdulillah. Atau dengan bahasa lain, sebetulnya Pak Bambang jadi ketua itu bukan hasil musyawarah, tetapi pengisian jabatan. Itu yang perlu kami sampaikan kepada Bapak sekalian. Sekarang kita akan persilakan kepada Pak Bambang untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya, di mana yang akan disampaikan sebetulnya sudah tersedia di buku. Bapak-bapak DKI tidak dapat. Oleh karena itu saya usul, nggak perlu detail, cukup yang penting-penting saja. Kepada Bapak Bambang Sukana, dengan tepuk tangan kita persilakan. Sampai dengan berbahagia, perkenankan saya pada pagi ini menyampaikan laporan akhir kegiatan yang kami lakukan sejak tahun 2001 sampai 2023. Mohon saya berdiri karena saya laki-laki. Kalau duduk saya nggak bisa Pak berdiri, jadi lebih jelas lagi dalam paparan kegiatan yang telah kami lakukan. Yang pertama adalah untuk para pengurus ranting Malakajaya. Di sini ada saya sebagai ketua ranting, kedua adalah Pak Haji Abbas sebagai wakil ketua, ada Pak Asep, ada Pak Mahmud yang pindah sehingga berubah diri, dan keempat ada Pak Hamdan, Pak Ali, dan Pak Barkas. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Sohibul Makan. Sohibul Makan itu bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab. Sohib artinya yang punya, makan artinya tempat. Jadi jangan diartikan sebentar lagi kita mau makan. Yang Dewan Suronya adalah Bapak Haji Muhammad Sarkawi. Kemudian Ketua DKM-nya Pak Warno, maaf karena baru 2 kali dengar namanya itu. Ya, waktu kemarin ada Suli apa ya? Ini kedua kali. Mohon maaf Pak Warno ya. Mana sih orangnya? Oh iya. Ya itu tidak ada duanya orang menurut begitu. Karena semua orang tidak sama. Ketua ranting PNI Kelurahan Malakajaya Bapak Haji Bambang Sukana, para ketua organisasi dari lembaga-lembaga yang ada di lingkungan Kelurahan Malakajaya. Atas nama seluruh peserta musyawarah, patut kita sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Haji Bambang Sukana yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang sifatnya memang wajib disampaikan dalam forum musyawarah. Bapak dan saudara-saudara sekalian, saya juga terharu, Pak Lurah masih
bersama kita. Terima kasih Pak Lurah. Bentar lagi kita akan masuk ke sidang pleno yang ketiga. Tetapi sidang pleno kedua ayo kita tuntaskan. Tuntasnya bagaimana? Laporan telah disampaikan, maka acara berikutnya adalah pemandangan umum terhadap laporan. Ya. Oleh siapa? Terutama oleh ketua-ketua DKM. Barangkali ada yang mau ditanyakan, atau mungkin ada yang mau kritik, misalnya. Ya pokoknya bebas lah. Ini forum musyawarah. Jadi kita tidak membiasakan diri ngobrol di pinggir jalan, tapi ada forum. Nah ini adalah forum untuk memberikan pemandangan umum terhadap laporan. Sebelum nanti kita putuskan laporan itu diterima atau tidak. Baik, acara kedua pemandangan umum terhadap LPG. Saya buka, silakan ada yang mau bicara, cium tangan. Terutama ketua DKM. Sambil kita perkenalan Pak ya, sambil kita perkenalan. Untuk DKM RW 1 Al-Mizan, Pak Warno, berdiri Pak. Nah, kemudian DKM Nurul Amal, Pak Peti. Nah ini ketuanya. Belum lama ini beliau musibah, orang tuanya meninggal, tapi dimakamkan di Surabaya. Kemudian Masjid Al-Mujahidin, Pak Mulyono, wakil ya. Masjid Darul Arkom diwakili Pak Jalil. Ya. Masjid Nurul Islam Pak Riyadi, alhamdulillah. Kemudian Masjid Al Muhajirin RW 4 Pak Taufik. Terima kasih Pak Taufik. Masjid Khairul Anam Agus Prayitno, mewakili ketua. Ya. Karena Pak ketuanya di sini. Baik, kemudian Masjid Masjid Al-Karomah Pak Sunardi. Ya, masjid baru aktifnya bukan main. Terima kasih Pak. Masjid Al-Maghfirah Pak Sumarno. Terima kasih Pak. Masjid Baitul Makmur Pak Erianto. Lalu ketemu kita Pak. Saya lihat di WA bukan main. Ya, kegiatan Baitul Makmur selama Bapak pimpin. Terima kasih Pak Erianto. Masjid At-Taqwa Haji Ahmad. Terima kasih Pak. Masjid Al-Huda Pak Eka. Walaupun tinggalnya di RW 10. Ketua RW lagi. Tapi bukan main, aktif sekali di masjid. Masjid Al-Hidayah Pak Taslim. Terima kasih Pak Taslim. Sering kita ketemu di sore. Masjid Babu Salam Pak Wakil ya. Nah itu yang barusan saya sebut, itu yang paling punya hak untuk bicara, memberikan pandangan umum. Kalau nggak ada, kita ketok palu. Ada Bapak Ibu yang akan menyampaikan pandangan umum? Main cepet. Ya. Main cepet. Kalau tidak ada, maka otomatis urutan ketiga juga nggak ada. Ya, itu tanggapan. Kalau ada tanggapi. Tapi ini karena nggak ada, tanggapan nggak ada, maka secara aklamasi ya dari sekretaris Jabang ingin mengungkapkan sesuatu. betul, silakan Pak Sus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya Suswoyo, sekretaris cabang TNI Duren Sawit.
Ada satu tambahan aja buat tambahan pelaporan dari Ketua Ranting, yaitu perlunya mengkolaborasi 4 hal yang menjadi bantuan dari Pemda DKI ke para masjid. 1, bantuan putih, 2, bantuan imam masjid, 3, marbot, yang keempat guru ngaji. Nah, ini mestinya pemerintah itu memberikan bantuan 4 komponen ini menjadi satu kesatuan. Artinya harus kita kolaborasikan menjadi komponen untuk memakmurkan masjid. Jadi tidak terpisah-pisah. Maaf. Contoh, apa yang dimaksud dengan bantuan untuk honor untuk guru ngaji? Ini yang saya temukan beberapa masjid itu belum nyambung gitu. Ini diberikan pada guru ngaji yang tidak menangani pengajian di masjid gitu, terutama pengajian anak-anak gitu. Padahal maksud dari pemerintah adalah bantuan untuk guru ngaji itu adalah berkaitan dengan tugas pengurus masjid yang diantaranya adalah untuk membantu mentertibkan anak-anak ketika ada di masjid, terutama pada sholat maghrib, ya. Jadi mohon maaf, yang barangkali saatnya tepat menyampaikan pada komponen guru ngaji, pada saat maghrib itu harus hadir di masjid, membantu ketertiban anak-anak yang ikut sholat jamaah di masjid, sehingga masjid itu orang-orang tua yang akan sholat khusyuk itu tidak terganggu. Maaf, ini bukan menghalangi anak-anak, tapi harus ada komponen yang bertanggung jawab terhadap ketertiban jamaah sholat anak-anak. Kira-kira memberatkan tidak? Tidak ya? Tinggal ditambahin jobnya saja. Misalkan yang selama ini honor guru ngaji itu ditugaskan pada guru TPA misalkan. Maka ketika maghrib, guru tersebut ustadznya itu dihadirkan pada masjid, membantu apa? Mentertibkan jamaah sholat masjid anak-anak. Bagaimana penentuannya? Teknisnya bisa dibicarakan. Misalkan 1, anak-anak itu dikasih wilayah zona sholatnya itu tersendiri, kan? Tersendiri. Nah, kemudian penanggung jawab penertiban jamaah sholat anak-anak itu ada di sampingnya atau di belakangnya. Sehingga ketika ada anak-anak yang canda, tertawa, itu harus ada yang bertanggung jawab. Nah, ini yang saya maksudkan. 4 komponen bantuan dari Pemda DKI Jakarta ini adalah menjadi paket satu kesatuan untuk memakmurkan masjid. Nah, ini barangkali itu saja Bapak yang perlu ditambah dalam catatan laporan itu, sehingga pemahaman kita tentang boti imam masjid, guru ngaji, dan apa tadi 4 itu adalah menjadi satu kesatuan yang outputnya adalah pada makmuran masjid kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pertanggungjawaban sudah disampaikan, pemandangan umum tidak ada, tanggapan bersifat umum sudah kita tanggapi. Maka sekarang kita masuk ke acara yang paling penting adalah penerimaan laporan pertanggungjawaban. Saya akan kembali memainkan palu ini untuk bertanya, apakah laporan pertanggungjawaban pengurus DMI Malaka Jaya periode 5 tahun berjalan yang tadi telah disampaikan, apakah bisa diterima? Setuju? Pukul 10:15 kita masih berkewajiban untuk merampungkan sidang pleno yang terakhir, sidang pleno yang ketiga. Acaranya apa? 1, pemilihan ketua. Yang kedua, pembentukan formatur. Ya. Kemudian yang ketiga, masuk ke acara penutupan. Kita dengar sambutan ketua terpilih. Kemudian sambutan ketua cabang sekaligus menutup musyawarah secara resmi. Saya belum berasap acara sidang pleno yang ketiga ini mudah-mudahan tidak lama. Ya.
mudah-mudahan tidak lama. Baik, sidang pleno ketiga kita nyatakan dibuka. Acaranya adalah pemilihan ketua DNI Malakajaya periode 5 tahun ke depan, 2023 sampai dengan 2028. Yang kita pilih pada hari ini hanya ketua. Untuk kepengurusan akan dikerjakan oleh tim formatur yang nanti juga akan kita bentuk. Dengan catatan, kalau memang pelantikannya bulan depan, sambil menunggu bulan depan sudah bisa bekerja. Antara lain kerjaannya adalah ngumpulin ketua DKM untuk ketemu dengan Pak Suswoyo, kita satukan bahasa kita masalah politik dan sebagainya. Ya. Baik, pemilihan ketua kita mulai. Barangkali Bapak ingin bertanya, pimpinan sidang, gaya kita memilih ketua ini kayak apa? Jawabannya hanya ada dua, aklamasi atau pemungutan suara. Kalau aklamasi mungkin nanti akan muncul sebuah usulan. Begitu usulan itu disampaikan tuh tiba-tiba di luar dugaan semua setuju, itu aklamasi. Tapi Pak, nggak enak kalau gitu, kita bikin calon dulu deh. Bagi kertas, ketua DKM usul, calon ketua akan datang si A. Begitu kertas suara masuk, kita hitung pas, kita buka satu-satu, siapa yang terbanyak itulah ketua. Itu kalau pemungutan suara. Saya ingin bertanya kepada Bapak, mau yang pertama atau yang kedua? Sama aja. Aklamasi atau pemungutan suara? Aklamasi. Siapa orangnya? Kalau aklamasi, ada nggak yang mau ngomong? Siapa? Coba. Terima kasih Pak. Saya Yusnal Uzal dari Musala Al-Kausar. Karena Pak Bambang baru 3 tahun menjabat, kita perpanjang aja. Ini 5 tahun. Andai kata tadi nggak ada, saya juga mau ngomong. Dan omongan saya sama. Alasannya apa? Alasannya begini Pak. Satu, laporan pertanggungjawabannya diterima. Ya. Berarti kerjanya bagus. Yang kedua, Pak Bambang ini belum pernah kita pilih. Kemarin itu kan hanya lanjutin tugas Pak Tobi. Gitu ya. Tapi nyatanya hasilnya juga Bagus. Kemudian Ketok palu aja Pak. nah, dengan berbagai alasan tersebut, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kalimat. Bagaimana kalau kita calonkan sebagai ketua terpilih adalah ketua yang lama, Bapak Bambang Sukana. Belum ketok palu. Tentu dengan catatan, ya, dengan catatan karena beliau juga sepuh, maka mohon tolong nanti dalam tujuan pengurus wakilnya yang muda. Ya, wakil yang muda. Siapa itu? Gampang ya. Urusan pengurus. Baik. Ketua terpilih sebagai ketua DNI Malakajaya periode 5 tahun ke depan secara aklamasi dipercayakan kepada Bapak Haji Bambang Sukana. Setuju? Jadi lagi. Salam Baik. Sekarang lanjut ke mendengarkan sambutan ketua terpilih. Kemudian yang kedua, arahan dari ketua cabang dan sekaligus menutup musran secara resmi. Oleh karena itu, kepada Pak Haji Bambang Sukana untuk kesekian kalinya kami persilakan. Saya kasih mandat lagi nih.
penyerahan berkas. Ya, Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana tadi kita dengan bersama institusi dan masyarakat, saya dipilih untuk menjabat Ketua Rimaraja Malakajaya. Sebetulnya saya menolak karena sudah tua, tapi karena ini merupakan amanah, saya dengan senang hati menerima. Tetapi sudah barang tentu nanti wakil saya adalah tidak lepas Pak Abbas. Ya, karena Pak Abbas muda, jadi yang sering belakang nanti Pak Abbas kalau tua-tua. Saya ada koordinator, dia Pak Abbas, insya Allah bisa melaksanakan ini bersama dengan saya. Yang paling penting. Yang kedua adalah saya ucapkan terima kasih pada Bapak sekalian datang menyampaikan sebagai Ketua DPR saya. Tapi ada satu harapan saya, Pak. Tolong kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh ini tolong hadir, ya. Jadi jangan yang hadir hanya beberapa orang, kita kurang enak rasanya, kurang begitu meriah. Tapi kalau semua para DKM hadir, ya minimal ada wakil, sehingga kegiatan yang diselenggarakan sulit atau apapun ini akan semeriah. Ya, jadi menunjukkan bahwa inilah DKI Malakajaya yang begitu kompak dalam rangka kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan. Yang ketiga adalah jangan lupa Bang, ini terus terang. Ini masalah dana kan saya bilang tadi, Bang, uang itu adalah sangat penting untuk kegiatan DPI. Jadi mohon bulan kalau bisa ya minimal nggak usah tiap bulan kan 3 bulan sekali dibayar. Atau nunggu boti turun, Pak. Boti turun baru dibayar. Ya. Karena kan hanya 1.200.000 itu, Pak. Kita kan dapat boti 24 juta. Jadi kalau impak itu kan sebenarnya harusnya 2.400.000, ya 2,5. Kita minta cuma 1%, ya 1,2. Ini bukan untuk kepentingan saya pribadi, tapi untuk kita bersama. Harus tanpa bantuan dari Bapak sekalian, kegiatan itu tidak bisa berjalan. Memang sekarang enak, Pak. Kita masih butuh uang 29 juta rupiah. Besar, tetapi kalau nggak ada pemasukan, lama-lama habis juga lah. Tapi dengan ada pemasukan dari Bapak sekalian, insya Allah kegiatan yang kita selenggarakan balance, ya. Jalan uangnya cukup, kegiatan jalan. Karena sekarang kita ada satu kegiatan yang sangat kita harapkan dan untuk kita bersama. Itu yang paling penting. Yang akhir adalah mari sama-sama kita bekerja sama. Jadi jangan saya dijadikan ketua DPI, tapi Bapak tidak bantu saya. Ya. Mari sama-sama kita bangun DPI. DPI kan milik saya, milik kita semua. Para ketua DPI masjid dan musola. Tanpa bantuan Bapak sekalian, kami tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi dengan bantuan support Bapak sekalian, kegiatan yang kita selenggarakan berjalan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu yang perlu saya komentari. Program kebanggaan kita adalah salah satunya suling. Ya. Pada kenyataannya setiap kita suling, kok kayaknya kita belum solid. Artinya kehadiran DKM-DKM seperti bisa dihitung. Oleh karena itu sengaja musyawarah kali ini menampilkan sebuah tema. Temanya juga akan saya meningkatkan soliditas keluarga besar DKI Malakajaya dalam upaya pelestarian. Mudah-mudahan suling ke depan dan seterusnya semua DKM hadir. Ya. Ini harapan hikmah yang bisa kita berkumpul dalam acara musyawarah. Acara berikutnya adalah arahan dari ketua cabang dan sekaligus menutup besar secara resmi. Kepada Bapak Haji Tommy Hasan, kami persilakan. Ini penting, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kalinya saya didaulat untuk megang corong ini. Alhamdulillah
wa syukurillah bahwa kegiatan peremajaan pengurus DMI Ranting Malaka Jaya yang sudah kita hadiri dan kita jalani dari pagi tadi, alhamdulillah dengan ketokan palu pada sidang pleno ketiga telah menunjukkan bahwa sah sudah Bapak Haji Bambang Sukana M.Kes terpilih kembali sebagai Ketua DMI Ranting Kelurahan Malaka Jaya. Untuk itu saya dan kita semua ucapkan selamat atas keterpilihan beliau. Dan tadi secara sambung bersambung dari kata-kata Pak Haji Sarkawi sebagai sesepuh kita, dan beliau masih sebagai penasehat dari pengurus DMI Ranting Malaka Jaya sejak zaman 2008 sampai sekarang. Ini berdua dengan Bapak almarhum Haji Jambi almarhum. Oleh karena itu, ibarat mau naik perahu dengan kepengurusan baru ini dari tahun 2023 sampai 2028, bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi ghafurur rahim. Tentu semua kita memahami ada ungkapan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Oleh karena itu tentu dengan moto ini, dengan ungkapan ini, bahkan ini hadis, kita percaya Pak Haji Bambang akan menaungi perahu DMI Ranting Malaka Jaya ini dengan sebaik-baiknya. Dengan tadi upaya salah satu adalah merekrut tenaga muda. Karena kalau kita mengaca zaman Rasulullah katakan, saya dimusuhi oleh orang-orang tua, tapi saya dibantu oleh orang muda. Tapi sekarang kita balik, saya juga dikawanin orang tua, juga disupport oleh anak muda. Ya. Dan bahwa tadi dikomentari Pak Haji Sarkawi soliditas, ya. Kalau udah solid itu enak banget, ya, artinya siapa bertugas untuk apa, dan bahkan yang kita beri tugas dia akan bekerja di luar tugasnya untuk menyempurnakan tugas kebersamaan. Kalau sudah demikian keadaannya, saya ulang lagi kata Bunyamin, amin. Artinya lancar banget, enak banget, mudah banget gitu kan. Alhamdulillah. Lalu tadi disinggung masalah marbot, masalah guru ngaji, masalah imam, ya. Kemudian ada kaitannya dengan tadi tentang anak-anak. Betul apa yang dikatakan oleh Pak Suswoyo bahwa upaya pemberantasan dari KI melalui DMI sebagai dana hibah, untuk itu tujuan idealnya. Tujuan idealnya saya katakan. Kenapa? Karena yang namanya baik itu tidak serta-merta langsung baik. Sangat depend on, tergantung kepada situasi dan kondisinya. Idealnya seperti itu. Dan tapi kita harus bertekad sesuai dengan moto tadi bahwa hari esok lebih baik. Kita upayakan masalah-masalah itu. Kalau istilah Adam Malik almarhum wakil presiden, apa dia bilang, Pak bagaimana ini? Oh itu bisa diatur. Itu bisa diatur. Artinya itu teknis, ya teknis. Nah teknis ini kita cepat melaksanakannya, gampang melaksanakannya kalau kita sudah sepakat. Jadi kita sepakat dulu dalam intern masjid. Kalau kita sudah sepakat, gampang itu, bisa diatur artinya gitu. Kalau perlu, orang kan kadang-kadang nggak mau bekerja kalau tidak ada
sesuatunya gitu. Ya. Nah, kita upayakan ada sesuatunya. Kalau itu disepakati oleh kepengurusan, kenapa tidak? Saya katakan tadi, kalau ada sesuatu yang menurut kita berat karena masjid ini untuk Tuhan dan masjid ini dinahodai oleh rame-rame, keputusan rapat, Rasulullah mengatakan sesuatu yang dilaksanakan sesuai keputusan rapat, maka di situ tidak ada penyesalan. Tetapi sesuatu yang diputuskan tanpa musyawarah itu sering ada penyesalan. Jadi kita gunakan manajemen itu untuk merekrut semua tenaga sehingga bersinergi, sehingga kita tidak ragu-ragu di dalam melaksanakan suatu program atau suatu rencana kerja. Bahwa di sana sini ada hambatan, itu wajib hukumnya. Sunnatullah sudah. Ya, tidak ada nabi yang tidak mengalami kesulitan. Tidak ada ulama yang istiqomah melaksanakan kegiatan demi agama tidak mengalami hambatan. Hati-hati itu wajib hukumnya, sunnatullah. A. Ancaman. B. Tantangan. A. Hanya ancaman. A.T. Ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Itu P4 dulu masih ingat Pak? Itu produk dari P4 itu. Selamat bekerja, selamat melaksanakan bermusyawarah untuk memilih partner kita untuk bekerja. Ada dua model. Ada orang diajak tapi susah. Ada orang gak diajak dia mau. Contohnya Nabi Yusuf, ya, Nabi Yusuf penjara, terus keluar karena trik recordnya raja sudah tahu, akhirnya diberikan kepercayaan. Kalau sekarang ini bulog, ya. Saya bisa melaksanakan itu katanya, amin, amanah, ya. Kemudian punya ilmu dia di situ. Jadi kalau ada orang yang ambisi sesuai dengan kemampuannya, silakan, terima kasih, itu lebih bagus. Ya, tapi ada juga yang tidak punya ilmu, begitu bergabung, ada pengalaman, dan pepatah mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Direkrut, disatukan, sehingga insya Allah DMI Malaka Jaya akan menyusul seperti Makassari yang sulingnya berubah 4 kali sebulan. Sehingga saya bandingkan luar biasa karena sering berkomunikasi, akhirnya jadi kompak. Nah, dengan kekompakan itu tidak ada yang sulit. Kalau sudah kompak, yang sulit akan jadi mudah, yang berat akan jadi ringan, yang apa lagi? Yang nggak mungkin bisa mungkin. Saya kira itu sambutan saya untuk acara ini dan mengisinya sesuai dengan jadwal acara dan dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. 3 ya kalau nggak salah ya. Saya salah. Jangan malu bertanya juga di jalan. Saya tanya karena 5 tahun yang lalu saya. Ya. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, musyawarah ranting atau musran DMI Ranting Malaka Jaya dinyatakan ditutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Febri. Saya lihat jam 10 lewat jam 5. Zuhur kita jam 11 lewat 40. Jadi kita kembali ke persetujuan lagi. Sholat dulu, makan dulu, atau makan dulu, sholat. Jawabannya makan dulu. Sholatnya kusuk di rumah, dia sholatnya kusuk makan dulu. Iya betul. Untuk mengatur ini silakan colong bisa kembali ke MC. Tapi sebelum makan Mas Ferry foto bersama dulu. Dengan rasa syukur dan gembira, mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, pagi sampai siang hari ini dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai, silakan Pak. Dimulai. Baik, saya persilakan Pak Lurah di tengah Pak dengan Pak Haji Topi Hasan di
tengah dengan Pak Bambang bertiga. Duduk boleh duduk dia saja Pak. Nah, akhirnya terpilih lagi nih. Pak B, Pak Bambang. Jadi ketua DMI Malakajaya lagi. Untuk kesekian kali. Cakep. Cakep ya? Ya, bagus. Siap. Komennya. Pak D. Tanggapan kepilih lagi jadi ketua DMI. Sebenarnya emang tugas-tugas anak muda sebetulnya sih. Tapi karena teman-teman mempercayakan saya, apa boleh buat lah kita terima. Siap. Karena ini tugas mulia ya. Siap. Ya tapi wakil saya Pak Abbas yang muda. Nanti yang bergerak Pak Abbas sendiri gitu. Iya. Masih Pak D. Ustadz, satu kata tentang DMI. Mantap. Sama dong yang lain. Semangat. Semangat. Ustadz, satu kata tentang DMI. Bagus. Ustadz, satu kata tentang DMI. Mantap. Nggak boleh sama. Apa? Hebat. Pak, satu kata. Good. Pak, satu kata tentang DMI. Mantap. Lancar. Pak, satu kata tentang DMI. Sukses. Nggak boleh sama ya. Set. Pak Haji, satu kata tentang DMI. Sip. Pak. Oke. Nah, ibu-ibu nih. Bu, satu kata tentang DMI. Sip. Nggak boleh sama. Apa? Cakep. Satu kata tentang DMI. Mantap udah. Apa dong? Nggak boleh. Yes. Ibu. Asik. Top. Ustadz yang lagi makan. Siap, enak. Satu kata tentang DMI, nggak boleh sama. Oh gitu ya. Bagus. Alhamdulillah. Si Pak Gemoy. Satu kata tentang DMI Pak Gemoy. Aman. Saran Pak. Aman. Terkendali. Pak Jalil. Oh siap. Satu kata tentang DMI nggak boleh sama. Yang kita majukan daripada pengurusan Pak Bambang ini. Satu kata. Yang Siap. oke. DMI oke. Tadi udah, nggak boleh sama. 86. Beda. Apa? Pokoknya DMI oke. Oke. DMI Malakajaya semakin sukses. Itu dua. DMI Malakajaya sukses. Sukses. Ya, 68. Apa? 68 Malakajaya sukses. Siap, sukses ya. Mas, Makan kue, satu kata tentang DMI Mas. Berkah. Oke.